Iya, selamat malam teman-teman dari ILMI yang sudah eh, menye ya yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih. Kemudian selamat datang juga kepada teman-teman yang sedang mendaftar beasiswa LPDP dan akan mengikuti rangkaian seleksi ya. Jadi perkenalkan, saya William Saferiano Waresindo. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Ende. Jadi pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah saya juga diselesaikan di daerah tersebut. Nah, untuk jenjang S1-nya saya berkuliah di Universitas Nusa Cendana, khususnya di bidang pendidikan fisika. Jadi kurang lebih sama seperti Nada tadi ya. Saya lintas jurusan juga ke S2-nya di Institut Teknologi Bandung, masuk di 2019 awal, dan selesai beresnya itu di 2020 akhir Desember. Kemudian wisuda di 2021 bulan April untuk wisuda S2-nya, dan di bulan Juni itu saya ikuti untuk seleksi S3 LPDP dan diterima untuk menjadi awardee. Dan perkuliahan S3 saya itu dimulai di tahun 2022 Januari. Jadi saat ini sudah masuk ke semester ke-6. Nah, sedikit cerita mengenai pendaftaran untuk yang jenjang S2 dulu, dilaksanakan secara offline, tatap muka, langsung dengan reviewernya untuk wawancara, dan ada beberapa tes yang saat saat proses seleksi magister itu ada, tetapi sekarang sudah ditiadakan. Contohnya leaderless group discussion dan essay on the spot. Jadi kita dulu memang disuruh untuk mendiskusikan satu topik antara sesama rekan calon penerima beasiswa. Kemudian kita juga disuruh untuk menulis essay on the spot. Jadi dikasih topik, silahkan ditulis esainya. Nah, itu yang sekarang sudah ditiadakan, dan di 2021 saya generasi pertama yang seleksi secara online karena memang waktu itu masih ke bawah pandemi COVID. Jadi memang pilot project-nya di situ ada tes bakat skolastik online, kemudian wawancaranya juga dilaksanakan secara online. Nah, kemudian sedikit bercerita tentang PK. Untuk PK saat saya S2 itu, atau persiapan keberangkatan, ini kita dikumpulkan dengan ratusan awardee LPDP yang lintas bidang, lintas jurusan dari berbagai disiplin ilmu. Kita disatukan dalam satu kelompok untuk mengikuti kegiatan persiapan keberangkatan. Dan untuk S2 waktu itu masih offline, kita dapatnya di Wisma Hijau Depok. PK-nya PK 132, Garda Nusa Saitia. Kemudian untuk persiapan keberangkatan saat doktoral, itu namanya Pelita Aksara 174, dan ini dilaksanakan secara online. Next, Mas, bisa. Nah, ini saya ingin berbicara tentang peluang, kuota, dan kekekatan beasiswa LPDP tahun 2024. Jadi tadi menyambung kata-kata Mas Aan, saya sering mendapat informasi A1, jadi sebenarnya bukan seperti itu juga ya. Cuma saya sering mengikuti jalannya interview atau jalannya pemaparan materi sebenarnya dari pimpinan-pimpinan LPDP, Bapak Dwi Larso, ataupun pimpinan-pimpinan lainnya ketika uh, safari turun ke daerah-daerah. Itu biasanya saya ikuti untuk penyampaiannya baik secara online maupun offline. Dan di situ biasanya beliau-beliau menyampaikan informasi-informasi yang cukup kredibel dan biasanya seperti sesuai dengan apa yang mereka sampaikan saat presentasi tersebut. Memang kendalanya mungkin kita kebanyakan tidak scrolling atau cari sedetail itu, dan kebetulan sudah saya bikinkan untuk graphical atau kira-kira forecasting ke depannya akan seperti apa. Nah, pertama terkait dengan jumlah awardee. Dari sejak pertama kali LPDP buka sampai di tahun 2020, itu jumlah orang yang sudah deal resmi menjadi awardee LPDP sekitar 25.000 orang. Jadi dalam jangka waktu 7 tahun tersebut, sekitar 25.000 orang yang mendapat pendanaan untuk menjadi awardee.
Kemudian di 2021 itu sekitar 4.200-an orang untuk selama setahunnya ya. Di tahun berikutnya meningkat sekitar 1.400-an orang penambahannya, jadi di angka 5.600, dan ternyata di 2023 itu meledak hampir 2 kali lipat dari tahun 2021. Jadi di 2023 kita sampai menyentuh angka 9.964 orang untuk 1 tahun kalender. Jadi ada 2 batch, totalnya 9.900-an, meningkat kan banyak. Nah, kalau kita cerna dari dana abadi per Januari 2023, jadi LPDP sebagai sebuah lembaga BLU, itu hilang ininya Mas, PowerPoint-nya. Iya, jadi LPDP sebagai sebuah lembaga badan layanan umum itu kan dapat sumbangan dana abadi pendidikan yang berasal dari 20% APBN kita yang dikhususkan untuk pendidikan. Nah, totalnya itu di angka 119 triliun. Dan untuk membiayai pendanaan sekitar 35.000 awardee. Nah, per Juni 2024, per 1 bulan, 2 bulan yang lalu, itu sudah meningkat menjadi 154 triliun. Jadi, kita tiap tahun APBN dianggarkan ada 20% pendidikan, selalu ada suntikan dana untuk LPDP. Makanya LPDP di setiap kesempatan itu selalu menyampaikan Indonesia ini masih butuh lompatan. Kita bukan sekedar melangkah lebih dari negara tetangga, tetapi kita harus butuh lompatan karena memang cukup tertinggal jauh gitu. Makanya salah satu yang uh, aksi nyata yang dilakukan adalah melakukan studi pembiayaan berinvestasi kepada sumber daya manusia. Nah, untuk target penyaluran beasiswa di tahun 2024, kalau teman-teman bisa baca di rencana kerja kementerian atau lembaga, khusus untuk LPDP itu bisa diakses di drive yang sudah saya taruh di situ. Ini datanya kita bisa dapatkan itu langsung dari website resminya LPDP. Nah, targetnya di 2024 itu ada 11.835 orang untuk awardee magister dan doktor, serta 1.000 orang untuk program dokter spesialis. Nah, kemudian di batch 1 yang kemarin Mbak Nada, kemudian Mas Yusmantoro, itu masuk dalam 4.200-an orang, karena waktu pengumuman di tanggal 11 Juni, penerima atau awardee beasiswa LPDP batch 1 2024 itu sebanyak 4.200-an orang. Kemudian berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh para petinggi LPDP saat safari turun ke daerah-daerah, bahwa di tahun 2024 ini rencananya akan 13.000 awardee. Jadi teman-teman bisa mulai mengira-ngira tuh, batch 2 akan menerima kira-kira berapa ya, saya bisa masuk nggak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian berapa sih jumlah pendaftarnya sejauh ini? Nah, untuk batch 1 itu kan dari total 20-an ribu aplikasi yang masuk, dan ternyata yang diterima hanya 4.200 untuk awardee. Sekitar 15-an sampai 16-an ribu orang itu belum diterima. Nah, kemana ini orang-orang? Pastinya ya, secara feeling kita pasti berpikir mereka akan melamar ke batch 2. Jadi ya sudah pasti kalau menurut saya di batch 2 ini pendaftarnya bukan seperti batch 1 lagi. Kalau batch 1 saja sudah 20.000 aplikasi, batch 2 ya sisa dari 16-an ribu ditambah pendaftar asli yang memang niatnya mau daftar di batch 2, ditambah ada satu regulasi baru dari LPDP yang membuat pendaftar untuk jalur afirmasi itu membludak karena mereka tidak mensyaratkan syarat TOEFL. Jadi estimasi saya kurang lebih di 30-an ribu, mungkin ya, mungkin. Tapi kira-kira forecastingnya akan seperti itu. Dari 30-an ribu mungkin akan diambil 6.000 atau sampai 7.000 orang. Kira-kira seperti itu. Ini berdasarkan based on data yang sudah dipaparkan di website-website resmi maupun saat presentasi seminar yang dilaksanakan oleh LPDP. Bisa next, Mas?
Nah, oke. Berikutnya ini ada 3 pertanyaan penting yang diminta oleh Mas Aan. Kira-kira apa poin-poinnya ya? Pertanyaan paling sulit atau tricky untuk dijawab, kemudian strategi beasiswa lanjutan pasca S2 langsung lanjut S3, dan apa yang membuat saya lolos beasiswa LPDP untuk kedua kalinya di 2 percobaan. Nah, kalau saya bisa bercerita sedikit, eh, pertanyaan paling sulit atau tricky untuk dijawab itu tentu kaitannya adalah dengan em, sinkronisasi. Sinkronisasi apa yang sudah kita kerjakan di PAS, kemudian apa yang saat ini sedang kita kerjakan, dan apa yang akan kita kerjakan. Nah, ketiga poin ini harus sinkron, dan itu menurut saya adalah strategi untuk bisa mendapatkan beasiswa lanjutan S2 langsung lanjut S3 dari LPDP. Dan apa kira-kira yang membuat saya lolos? Saya lolos, menurut saya itu karena sinkronisasi yang bisa saya sampaikan saat proses tanya jawab dengan reviewer itu match. Jadi ketika match, sinkron ketiganya, enak untuk bisa proses tanya jawab, dan ibaratnya reviewer, kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita benar-benar layak dan bisa diterima. Nah, memang kendalanya itu menurut saya yang paling tricky untuk dijawab itu bagaimana kita sinkronkan. Background kita seperti apa, misalnya guru. Oke, S1-nya pendidikan, kemudian bekerja, pekerjaan saat ini adalah guru, dan kira-kira kenapa harus lanjut studi S2 misalnya. Oh, karena saya ingin meningkatkan skill kompetensi di bidang manajemen pendidikan, maka saya ambil jurusan pendidikan biologi. Ya nggak matching gitu kan. Misalnya, kalau mau meningkatkan skill dan kompetensi pendidikan untuk manajemen sekolah, ya masuknya di manajemen kependidikan. Jadi itu poin-poin yang kira-kira harus kita bisa kelola. Model pertanyaannya kita coba bikin rancangan pertanyaan tersebut, kemudian breakout jawaban kemungkinannya seperti apa, dan kita coba jawab sendiri. Nah, setelah kita jawab, kita coba menilai apakah jawaban tersebut bisa memuaskan pendengar kita atau tidak. Tetapi dari ketiga ini, yang saya bisa sintesis, apa yang paling penting untuk pertanyaan paling tricky atau sulit, kemudian strategi, dan apa yang membuat saya lolos, itu poinnya adalah di sinkronisasi. Nah, kemudian terkait dengan strategi beasiswa lanjutan, untuk S2 pasca S2 langsung S3, nah itu kaitannya erat dengan eh, apa yang sudah kita kerjakan sejauh ini, sejauh penelitian atau sejauh proses pendidikan S2, kira-kira seperti apa? Apa yang sudah dicapai? Misalnya, oh saya selama studi S2 sudah banyak eh, goals-goals yang tercapai yang dulunya itu sudah tertulis di esai. Jadi saat esai kita daftar esai S2 dari LPDP kan kita menulis kira-kira apa yang mau dicapai nih. Nah, saat studi kita melamar untuk studi lanjut S3 itu harusnya minimal 70-80% bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan reviewer. Sehingga reviewer akan semakin diyakinkan, oh anak ini memang benar punya potensi untuk lebih berkembang lagi ketika kita kasih kesempatan untuk studi lanjut S3. Misal eh, risetnya banyak yang tembus ke jurnal-jurnal prestisius, jurnal internasional, ataupun memiliki hak paten atau memiliki prototype, ini yang di bidang sains. Tetapi misalnya di bidang seni berhasil menyelenggarakan pameran yang berskala nasional, internasional. Jadi kita punya goals, tujuan yang sudah tercapai minimal 60-70% atau bahkan 80%, itu bisa kita pertanggungjawabkan untuk proses wawancara LPDP untuk S3. Dan juga hal yang paling penting adalah apa yang akan dilakukan pasca studi itu harus sistematis. Kita harus ya sistematis, terstruktur, kira-kira pasca studi S3 nanti apa yang akan saya buat,
apa yang akan saya kerjakan dan apa yang akan saya capai dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, itu harus jelas dan harus sinkron. Dan saat proses wawancara saya di 2022 itu benar-benar kita dikejar untuk kira-kira pasca studi nanti Anda mau buat apa. Dan berhasil kita sinkronisasi dengan apa yang saat ini dikerjakan dan apa yang sebelumnya telah dikerjakan. Sehingga poin itu menjadi poin plus bagi reviewer dan akhirnya saya dinyatakan lolos untuk beasiswa LPDP kedua kalinya dengan jangka waktu pasca wisuda itu 1 bulanan lebih, kurang lebih 1 bulan sebelum 2 bulan. Nah, kira-kira itu Mas yang bisa saya sampaikan, mungkin akan berkembang di proses tanya jawabnya. Terima kasih.